Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukuranillah. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum ila Masjid Agung Jami Al Hidayah. Masjid Jami ini terletak di Desa Donoware, tepatnya Karangan Donoware, Karangploso, Malang. Yang mana masjid ini dulu dibangun itu mulai sebelum tahun 71 sudah ada, dan perenovasian masjid ini 4 kali renovasi. Yang terakhir direnovasi mulai tahun 2008. Adapun dana itu didapat dari masyarakat sekitar. Masjid ini dikatakan salah satu juga masjid barokah. Kenapa dikatakan barokah? Karena setiap hari masjid ini digunakan lebih dari 1000 siswa-siswi untuk melaksanakan ibadah di masjid ini. Dimulai pagi melaksanakan sholat duha dan juga yang lainnya, bahkan juga pondok pesantren. Masjid Agung Al Hidayah ini didirikan oleh Romo Yai Ismail bin Arif Pakunegoro. Makamnya ada di belakang masjid, dan satu yayasan dengan Al Hidayah, Yayasan Taman Pendidikan Islam Al Hidayah. Perlu diketahui bahwasanya masjid ini dibangun awalnya, sejarahnya kenapa dibangun sebelum seperti yang kita lihat seperti ini. Masjid ini berukuran kurang lebih 15 kali 15 meter, sehingga pada waktu itu tahun 2008 itu dari keluarga dalam istilahnya mengingat banyaknya dari masyarakat atau jamaah yang tidak bisa menampung, masjid ini tidak bisa menampung, akhirnya sowan ke salah satu yai, yaitu Roma Yaidin yang ada di Pujon. Beliau minta salah satunya untuk membantu membangun Masjid Agung Al Hidayah. Arsiteknya, salah satu arsiteknya yaitu namanya Bapak Mutolib yang ada di Pujon juga. Beliau yang mendesain dari seluruh masjid ini. Kenapa diambil? Salah satu pesan dari Yaidin mintanya, saya minta dibuatkan masjid yang tidak ada sama di Malang. Akhirnya namanya Pak Tolib, dia juga arsitektur, juga seorang seni, membuatkan masjid yang bertema Turki Utsmani. Diambil kenapa Turki Utsmani? Karena dianggap salah satu masjid yang mempunyai sejarah yang luar biasa. Masjid ini di bawah juga ada sebuah yayasan Taman Pendidikan Islam Al Hidayah, yang di situ di dalamnya ada mulai dari PAUD, RA, MI, MTS, MA, dan pesantren.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, masjid ini sudah dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2022. Sekarang tarafnya adalah pembangunan menara masjid yang insya Allah kurang lebih 2 bulan lagi selesai. Adapun pembangunan ini menelan biaya lebih dari 6 miliar dan dana itu diperoleh dari masyarakat. Bagaimana pendapatan dana itu? Dari masyarakat sendiri. Contoh seumpama dari hari Jumat ada yang ngirim arwah kepada orang tuanya untuk sedekah orang tuanya, maka dana itu kurang lebih didapatkan dari situ. Dan juga itu yang tertera. Bagi yang belum tertera dalam arti bambu atau yang lainnya dalam masa pembangunan, ada sedekah bambu atau sedekah berupa material atau non material, itu pun banyak yang tidak tercatat. Oleh karena itu, kenapa masjid ini dikatakan masjid yang barokah? Salah satunya adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat sendiri dan didanai oleh masyarakat sendiri. Itu. Apa kegiatannya di masjid ini? Salah satunya kegiatannya kalau sebelum Ramadan atau di hari-hari biasa, yaitu melaksanakan sholat duha atau sholat rawatib, semuanya menampung di sini. Bahkan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan keagamaan Islami juga. Kalau di bulan Ramadan full menggunakan masjid, dalam arti pengajian setelah pada subuh, setelah itu pada isya atau khatmil Quran atau juga yang lainnya, maka masjid ini sebagai senternya dari masjid-masjid yang lainnya, bahkan juga musola-musola yang lainnya. Adapun kegiatan di bulan suci Ramadan, salah satu masjid ini sebagai senternya masjid yang lain atau musola yang lain. Dalam arti apa? Kegiatan-kegiatan salah satunya adalah khatmil Quran. Khatmil Quran ini ada namanya khatmil Quran keliling. Khatmil Quran keliling dimulai dari musola-musola yang lainnya, dilanjutkan dengan buka puasa bersama atau yang lainnya seperti itu. Nah, di dalam masjid sebelum berbuka itu ada kegiatan namanya pembacaan surah Waqiah dan yang lainnya, istilahnya doa bersama yang diikuti oleh santri Al-Hidayah. Semuanya juga masyarakat juga mengikutinya. Jadi kegiatannya dimulai dari awal pagi setelah sholat subuh itu pengajian kitab oleh Kiai Haji Mukhlis Mansur, dilanjutkan nanti jam 9 kilatan oleh santri Al-Hidayah. Setelah itu agak siang dilanjutkan dengan kegiatan madrasah. Setelah itu sore setelah asar atau sebelum maghrib melaksanakan doa bersama dan pembacaan suratul Waqiah, Al-Mulk itu dan juga doa yang lainnya. Dilanjutkan dengan buka bersama. Setelah itu dilanjutkan juga setelah
Isya, taraweh, setelah taraweh dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran.